Rasulullah SAW diutus teh kangge nyampurnakeun akhlak. Bu'istu liutammima makarimal. Maka Islam ditunjang ku akhlakul karimah sehingga tiasa mencapai baldatun thayyibatun qarobun ghafur kulantaran Rasulna menjadi suri toladan. Contohnya kieu suri toladan. Nalika nalika Rasulullah sedang duduk seorang diri menunggu dari belakang, Dasur tanya, bari ngangkat pedang. Hei Muhammad, siapa yang dapat menolongmu dari pedangku ini? Cek Muhammad Rasulullah teh. Allah. Pedangnya Dasur dari atas kepala Rasul, dari atas kepalanya, dari ke atas kepala Rasul jatuh. Kemudian diambilnya oleh Rasulullah dan dipegang, diangkat ke atas kepala Dasur. Hei Dasur, siapa yang dapat menolongmu dari pedang ini? Karena bukan pedang Rasulullah. Cek Dasur teh. Tidak ada kecuali kau. Nah berarti Rasul tidak dendam, ente sewot. Padahal tadi akan pada dibunuh. Bagaimana hasilnya? Dasur teh jadi masuk Islam. Rasulullah SAW teh setiap pagi nyuapin nenek-nenek yang sudah tua di pojok pasar Madinah, sedangkan nenek yang sudah tua teh ya nenek nyalolong orang Yahudi disuapin saja tiap pagi, makanannya dilemutkan gitu, dikecilkan, disuapin begitu dan begitu setiap pagi. Barijeng eta si nenek nunggu tua jeung lolong teh pengemis ngecebrek we ngomong. Hei, jangan dekat-dekat ke Muhammad. Muhammad teh penipu. Awas, jauhi Muhammad. Cek eta si nenek tua jeung lolong teh. Muhammad Rasulullah kenembalan, tidak bicara. Kul khairun awliyasmut, ngomong benar atau cicing, bicara yang benar atau diam. Rasul milihnya diam saja. Terus ya tiap pagi nyuapin nenek-nenek yang buta lagi sudah tua teh, dia teh sebagai pengemis. Nah, sudah beberapa pagi kemudian ternyata tidak ada yang menyuapi, ada juga sahabatnya. Tadinya bertanya pada anaknya, sunnah apa cak Abu Bakar teh ka putri teh yang belum aku lakukan? Apa saja sunnah yang belum aku lakukan? Cak putri teh menyuapi nenek tua yang buta sebagai pengemis orang Yahudi, pengemis buta orang Yahudi di pojok sana, pojok pasar Madinah. Nah, Abu Bakar teh ke pasar nyuapin nenek-nenek nu geus tua lolong teh. Ngomong atau si nenek-nenek teh, ini macam bukan yang sudah biasa menyuapin aku. Ya iya, ini yang biasa tiap pagi menyuapin engkau. Bukan ini mah yang biasa menyuapin aku mah makanannya dilembutkan, kemudian tidak menyuruh itu ini pada tangan saya. Sebetulnya yang kamu senantiasa disuapin, yang menyuapimu itu sudah tidak ada, meninggal. Siapa namanya? Muhammad. Kemudian dia menangis dan menyatakan masuk Islam. Nah, yang diambil oleh kita, kalau tidak bisa ngomong benar, cicing. Kulu koeron awaliyasmut. Anu aja kada asur tadi memaafkan kada asur mah anu dolim teh. Itu suri toladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan saya sampaikan 4 hal. Yang pertama, agar jadi orang baik. Yang kedua, keuntungan bagi orang yang mengingat mati. Yang ketiga,
rintang kebaikan. Yang keempat, 5 sifat yang dimiliki manusia pilihan. Itu yang harus ditelaah, diperhatikan, diresapi, kemudian dipraktekkan, diamalkan. Yang pertama, agar menjadi orang yang baik. Satu, bila tidak bisa menguntungkan orang lain, jangan merugikan. Kemudian yang kedua, bila kita tidak bisa menggembirakan, tidak bisa ngabungahkeun kabatur teh, kadulur kabatur. Bila kita tidak bisa menggembirakan, jangan menyusahkan. Bila kita tidak bisa menggembirakan orang lain teh, jangan menyusahkan. Sebab kita harusnya idholus surur. Daholai dulu idhol ngasupkeun kabungah, memasukkan kabungah, kegembiraan. Jadi bila kita tidak bisa menggembirakan orang, kita jangan menyusahkan. Cek Sunda mah peperiheun ngabungahkeun henteu kadulur teh kan rek lebaran ya. Cik atunya ulah nyusahkeun urang teh. Kemudian yang ketiga, bila kita tidak bisa memuji, jangan mencela. Bila kita tidak bisa memujinya, kita jangan mencelanya. Peperiheun ngalem teu bisa, nyacik atau ulah moyok-moyok. Nah, jadi yang ketiga, bila kita tidak bisa memujinya, kita jangan mencela. Lamun teu bisa ngalem ulah ngece. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, maka praktekkan yang 3 tadi. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ini yang harus kita ambil, yaitu tentang keuntungan bagi orang yang selalu mengingat mati. Kita ini adalah diciptakan untuk mati, bukan untuk mati di dunia ini, tapi sebenarnya mah nantinya mah hidup terus, hanya roh napisah dengan jasad. Karena alam kita kan yang dialami 5, alam arwah, alam arham, alam dunia, alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Nah, setelah di alam dunia nanti ke alam kubur, hirup tata roh nama, bahkan ditanya man robuka siapa Tuhanmu dan seterusnya. Kemudian bisa nikmat kubur, bisa siksa kubur, di jero kubur tengkena teh. Anu ngabatura di kubur kan, sebelah kanan sholat kita teh jadi batur ke di jero kubur teh, dibawa sholat teh. Kemudian zakat kita di sebelah kiri, amal baik kita di sebelah kanan, kesabaran kita yang dilaksanakan di alam dunia adalah menjadi pelindung bagi kita nanti di jero kubur. Oleh karena itu pakai kesabaran teh sanajan pahit. Nah, nanti di alam kubur, nanti di padang basah di akhirat ke ditimbang amalna, dihisab dan seterusnya. Kita teh diciptakan bakal mati. Sekarang ini kita sedang antri. Antri makan nyanak piring heula kan untuk mengambil nasi dan sendoknya juga. Nah, nanti giliran kita dicabut nyawanya. Sudah waktu nama temilih nu tua, nu muda, siapa saja yang sudah waktunya diambil. Ngantosan istrina sanggup ditinggalkan atau anaknya sanggup ditinggalkan ku bapak. Nu penting bapak nangges waktuna mati mah dicabut ke malaikat Israilnya mati sudah. Barudakna cerik nyantong sabaraha cerikna. Nangges kuduna kege nuturkeun. Nah, jadi di sini keuntungan bagi orang yang selalu mengingat mati. Jadi kita harus mengingat mati. Yang pertama, cepat bertobat. Lantaran bisi buru-buru mati. Tas ngomongkeun si anu ieu buru-buru minta maaf. Ngomongkeun eta gara si itu kasih itu. Tungtung nama teu sempat mati manten. Sebab gibah itu. Jadi yang pertama cepat bertobat. Hari ingat mati mah istighfar we. Nabi Muhammad teu kurang 100 satu hari. Hai urang
berusaha untuk lebih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minta hampura dosa jang urang jang inung bapak urang ongko. Kemudian kedua, orang yang mengingat mati itu qanaah. Al qanaah tu kanjun, qanaah teh harta simpanan. Jadi ente sarakah anu qanaah mah, ente tamak, teu terlalu teuing kanu dunya teh. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa ingat mati mah rajin melakukan ibadah. Rajin melakukan ibadah itu orang yang ingat mati. Yang tidak ingat mati mah, yang tidak ingat mati malas beribadah. Orang miskin, fakir tapi muslim, iman, setengah hari sudah di surga, keuntungan teh. Ada orang kaya masih di luar setengah hari teh. Setengah hari alam akhirat adalah 500 tahun. Jadi mending miskin, fakir, atau mending kaya. Lawan mending miskin, jadi raja di surga. Raja-rajanya di surga adalah orang fakir, orang miskin. Orang kaya mah masih di luar setengah hari akhirat teh 500 tahun. Satu hari dunia adalah 1000 tahun. Nah itu tentang masalah yang kedua yang saya sampaikan tentang keuntungan bagi orang yang selalu mengingat mati. Maka kita hendaknya walaupun masih kecil ingat mati. Mumpung masih muda, rajin belajar, rajin bekerja. Perhatikan aktivitas orang tua turutan. Orang tua kan akan mati. Yang ketiga yaitu perintang kebaikan. Perintang kebaikan. Kiyanya. Badai berbuat baik teh aya rintangan. Rintanganna satunya sombong. Allah merintahkan ke iblis supaya sujud ke Nabi Adam. Kulantaran sombong, perintah sujud itu adalah perkara hak, perkara kebaikan. Kulantaran iblis teh sombong, apa-apaan harus sujud ke Adam. Aku makan jadi dijadikan, diciptakan jadi dari api. Hari Adam kan dari tanah. Masa saya harus sujud ke Adam? Nah, karena sombong maka perkara haknya ditolak, tidak bisa dia berbuat kebaikan. Perkara haknya adalah perintah sujud dari Allah. Karena Allah yang menciptakan. Dia sombong. Kesombongannya karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kisahnya begini, contohnya. Ketika iblis masih hidup terus. Iblis teh hidup di zaman Nabi Musa. Karena Nabi Musa teh, Musa, engkau cina jadi rasul pilihan. Tolong sampaikan ke Allah, aku mau tobat. Sampaikan ke Allah. Ya Allah, cina, iblis mau tobat. Enggak. Iblis enggak mau tobat. Iya betulan, iblis mau tobat. Kemudian Allah tak bilang, gini, aku akan terima tobatnya iblis, asal iblis sujud ke makamnya Nabi Adam. Tidak kenta iblis, apa-apaan harus sujud ke makam Nabi Adam, ke kuburan Nabi Adam. Nabi Adam sedang hidup juga, aku disuruh untuk sujud, nggak mau. Apalagi sekarang Adamnya sudah mati. Nah, itu sombong dia. Tidak mau berbuat baik. Akhirnya tobatnya tidak diampura. Gugus ya Allah. Jadi, kesombongan adalah perintang kebaikan. Contoh yang lain. Korun itu adalah orang kaya. Terkenal di dunia, Korun orang kaya. Disuruh zakat. Dia datang ke Nabi Musa supaya dikurangi ulah sakit itu, dikurangi. Nah, perintah zakat adalah perkara hak kebaikan. Dia tidak mau. Bahkan hartanya setelah dilihat-lihat teh heman karena harta eta teh. Bahkan dipakai buruh pelacur supaya ngaku-ngaku berbuat mesum dengan Musa. Nah, ketika sedang berkumpul-kumpul Nabi Musa teh
Siapa saja yang mencuri dipotong tangannya. Siapa saja yang berbuat lacur, zina, harus begini. Nah, si korun teh angkat tangan, walaupun diri ibu sendiri. Nah, cek Musa teh, ya datangkan eta perempuan pelacur teh supaya datang ke dia ngaku dia berbuat zina dengan Musa. Ternyata eta perempuan teh, aku sebetulnya nggak mau. Aku disuruh oleh korun supaya diburuhan ke korun supaya aku berbuat zina dengan kamu. Padahal mah aku mah enggak. Nah, mati tadi ya. Siapa yang mati? Konyol. Yaitu korun. Kemudian yang kedua, perintah kebaikan itu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi lamun urang doraka ka kolot teh. Kolot masih aya, urang doraka ka kolot. Engke anak urang teh doraka ka urang. Dalilna apa? Birru abaukum tabirakum abnaukum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, nanti anak kamu akan berbuat baik kepadamu. Kulantaran kamu tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, doraka kakolot, maka anakmu nanti doraka juga kakolot di saat kamu masih hidup teh. Jadi perintah kebaikan, doraka kakolot teh. Oleh karena itu, indung anu ngandung bapa anu ngayuga, Gusti Allah anu nyiptakeun anak, kamu ulah sombong kanu jadi kolot. Sok mau barejeng kolot datang ka dipeunsit mah karena supaya cepet-cepet narima harta warisanana. Terlalu itu. Di dunia bakal karasa, di akhirat oge bakal karasa nanti. Yang ketiga, menghina orang asing. Itu perintah kebaikan teh menghina orang asing. Contohnya kieu. Mama Aziz Halim teh putrana Kiai Haji Abdul Halim Santiasromo mengadakan perjalanan ke Magelang. Magelang Jawa Tengah, Jawa Timur. Kan? Jawa Tengah ya. Madiun Jawa Timur. Dia menggat mobil. Mobilnya teh menang. Ternyata di jero teh bagong alias babi. Maka Mama Aziz Halim teh diluhur. Dihanapna babi diluhur. Perjalanan di tengah perjalanan teh mobil eta teh mogok. Judulnya menghina orang asing. Judulnya menghina orang asing. Di tengah jalan teh mogok eta mobil teh. Pan supir kenek teh turun. Diutak-utik teh daekeun jeujeuh. Cek Mama Aziz Halim teh. Mama Aziz Halim teh pernah jadi bupati Majalengka kapungkurna teh. Cik cenah kukuring. Boro-boro kamu cenah. Aku juga supir dan kena tidak bisa. Manawi we cenah. Biasa. Biasa terus diutak-utik dileruskeun. Hirup eta mobil teh. Kumaha akhirna? Dia kan tidak bisa berbuat kebaikan karena perintah, karena kesombongan teh. Karena menghina ke Mama Aziz Halim. Akhirnya teu bisa langsung nyupir dari nanitas. Sok cenah kungkowe nyupirna. Nyaku Mama Aziz Halim nyupir. Datangkeun ka Magelang. Terus dugi ke Magelang. Sudah cenah sampai di sini saya mah berhenti. Kumaha akhirna eta Bapak supir teh muruhan karena Mama Aziz Halim. Lain Mama Aziz Halim mayar ka supir mobil eta. Tapi supir mayar ka Mama Aziz Halim. Nah, gara-gara dia ngece mencela ke orang asing. Orang asing kan terkenal, artinya teh Mama Aziz Halim yang dia tidak kenal. Makanya kepada orang asing jangan ngece, jangan menghina. Siapa tahu ada ilmu yang lebih dari dia. Lamun orang jadi supir, ini mah hanya sekedar satu contoh. Banyak contoh-contoh lain. Jadi Hudil hikmah min aywi ayun horojat. Ambillah hikmah dari mana saja keluarnya hikmah tersebut. Hari keluar natina bujur hayam dogma. Kulungan bae ke urang teh. Ti budak angon oge. Hari nasihat alus mah terima. Pengalaman alus mah terima bae. Ulah dietse.
supaya terjadi perintang kebaikan. Jadi perintang kebaikan teh yang satu sombong, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga menghina pelancong, yang keempat menghina pakir, menghina karena kepakiran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.